Wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi menimbulkan banyak reaksi berbagai elemen masyarakat. Iya, benar banget Mas. Jadi sejak hari Senin kemarin sudah banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat, kalangan masyarakat yang berekspresi, mulai dari bikin status di WA, di Instagram, sampai aksi turun ke jalan. Betul. Jadi banyak ya udahan yang turun ke jalan ya. Banyak banget, Nggak cuma seminggu ini di, penuh. nggak cuma di Jakarta aja. Iya, nggak cuma tapi di Jakarta aja. berbagai daerah, terutama teman-teman mahasiswa. Emang luar biasa sekali teman-teman mahasiswa. Kita acungi jempol. Ada 10 jempol kita kasih. 10 jempol lagi. Ya, karena mereka selalu responsif ya, di tengah yang katanya sekarang ini kan pandemi, serba online, serba nggak boleh kemana-mana. Tapi ternyata teman-teman ketika ada isu yang menyangkut tentang masyarakat, mereka masih kok gitu lah. Masih mereka bereaksi, masih menolak ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Konsisten. Jadi konsisten berpihak kepada kerakyatan rakyat. Dan kita masih lihat sekarang mereka melakukan demonstrasi di berbagai daerah. Iya. Ini besok ada, 2 hari lagi ada pasti. Gitu ya. Iya. Tadi juga ada tadi. Tadi ada juga. Tadi ada. Ramai. Cuman kemudian hari ini yang katanya akan ditentukan naiknya harga BBM diputuskan hari ini dikasih tahu hari ini, diumumkan hari ini, tapi nggak jadi. Mengejutkan sekali. Mengejutkan, ngeprank. Jadi guyon. Iya, jadi hari yang digadang-gadang akan menjadi momen di mana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, malah oleh pemerintah dijadikan hari untuk menurunkan harga BBM non subsidi. Non subsidi. Iya, Pertamina tadi bilang. Ya. Langsung membuat pernyataan bahwa Pertamax Turbo, Dexlite sama Pertamina Dex itu turun dari harga yang awal sekitar kalau kurang lebih range-nya turun Rp2.000. Kalau Pertamax Turbo. Kalau kemudian Dexlite sekitar 900 ya kalau nggak salah. Terus untuk yang Pertamina Dex itu sekitar 700-an gitu. Di semua daerah. Di semua daerah. Ya cuma di beberapa daerah tertentu nggak. Nah ini kayak ngeprank sih ya. Tadi yang jadi ya seolah-olah yang ditunggu-tunggu. Wah ini mau naik nih hari ini 1 September mau naik. Tapi ternyata nggak jadi. Wacana ini kan jadi panik, jadi bikin masyarakat panik buying gitu. Jadi masyarakat panik, mereka berbondong-bondong untuk datang ke SPBU, beli sebanyak-banyaknya sehingga terjadi kelangkaan. Nah di beberapa daerah kan banyak kelangkaan nih, antrian panjang. Iya semalam itu di depan sini di SPBU itu ngantri panjang sampai ke jalan-jalan. Jalan kan? Jalan macet. Itu. Jam berapa itu? Jam 10-an itu masih panjang antriannya. Tapi dia bersyukur sih sebenarnya nggak naik. Ya. Iya kan. Tapi kan bersyukur kita nggak BBM bersubsidi nggak naik. Tapi jangan sampai kita lengah. Iya betul. Ya teman-teman mahasiswa lah jangan sampai lengah kan. Dan terus ke awal karena memang kalau sampai BBM bersubsidi ini naik harganya, ini pasti berimbas bagi semua masyarakat kan. Efek gitu. domino. Efek dominonya. Ini luar biasa bagi pedagang pecel yang tadinya benar pedagang pecel. Yang pecel yang pakai kacang ya kan. Yang tadinya kacang itu harganya misal 10.000 gitu karena naiknya BBM, kacangnya ini datangnya dari Jawa Timur gitu semisal. Nah, ini kan ongkos kirimnya nambah. Iya. Nah, akhirnya harga kacangnya naik. Terus harga warteg di sebelah, lauk-lauknya makin naik juga. Naik juga. Jadi harga pecelnya juga ikut naik kan gitu. Wah ini kita jadi ikut kena dampaknya gitu. Iya benar banget. Iya betul. Jadi harapannya ya nggak usah naik aja deh gitu. Iya karena berdampak kan makanan pasti banyak yang mahal jadinya. Ongkos kirim kalau kita lagi beli barang pasti naik juga. Pasti naik juga. Tapi bagi berbagai kalangan aku dengar juga ada netizen juga di sosial media itu komen bahwa naiknya harga BBM ini cuma pengalihan isu aja, Ted. Waduh, ini kan sudah sering dilakukan oleh Indonesia. Sudah sering kali kita dengar. Yeah. Cuman memang hari ini itu banyak banget isu
yang wajib dikawal sebenarnya Mas. Banyak isu-isu penting nih, misalnya Ferdy Sambo. Itu kan masih lah. Meskipun dari anggota Komisi 3 itu mengatakan udahlah jangan lagi fokus kepada isu Ferdy Sambo, mari kita fokus sama isu lainnya. Ada lagi isu yang korupsi 104 triliun itu. Iya. Bahkan Darmadi. Iya, bahkan Prof. Jimli Asyidik pun mantan ketua MK bilang ini kasusnya sama pentingnya sama Ferdy Sambo. Betul. Ada lagi isu naiknya harga telur ayam. Yang kata Pak Mendak nggak usah diributkan. Ya ribut dong Pak. Gimana sih? Ada juga katanya ini investasi ke APBN ya, dana APBN ke IKN nambah 10,3 triliun juga. Nah itu harus harus dilihat juga nih teman-teman. APBN membengkak tapi bisa nambah juga ya. Ya jadi katanya kalau apa sih istilahnya kalau orang komen-komen di sosial media influencer gitu ya. Mas mengikuti banget komen-komen ya? Ya ikutlah supaya kita juga paham perkembangan gitu. Betul. Jadi katanya memang ini bagian dari pengalihan yang mana? Nah ini kita juga belum tahu nih pengalihan apakah pengalihan dari kasus Ferdy Sambo ataukah pengalihan kasus-kasus besar lain yang memang kita belum tahu, belum tercium oleh media. Nah apa itu isunya? Mungkin masih banyak gitu. Cuman kemudian kalau kita balik lagi soal BBM, soal isunya nih ya, ini penting banget sebenarnya karena ini menyangkut usaha masyarakat gitu, apalagi subsidi BBM. Kalau beberapa teman-teman yang tadi berdemo atau kemarin mereka selalu bilang bahwa subsidi BBM kita itu selalu dibutuhkan, apalagi di tengah masyarakat yang mulai bangkit dari pandemi COVID-19. Belum sepenuhnya pulih, tapi sudah melangkah naik lah. Dan itu stok memang ya, kalau dari dari analogi pemerintah kan memang itu menguras APBN kan gitu, membebani APBN sekali sampai 500 triliun kalau untuk energi ya. Kalau energi, terus kemudian istilahnya stok kita, stok Pertalite dan solar di Indonesia. Penggunaannya kalau misalnya Pertalite kan 23 juta kiloliter nih per tahun sampai akhir tahun ini di sepanjang tahun 2022. Kalau solar itu kalau nggak salah 15 juta kilo kurang lebih. Nah kalau si Pertalite ini sudah sisa tinggal lagi 6 jutaan lah. Si Pertalite ya sudah habis berapa ya, 17-16 jutaan lah sudah habis. Dan juga per Juli ya. Kalau misalnya terus berlanjut, diprediksi habis sampai Oktober ya perkiraan. Iya, kalau Pertalite. Berikut juga solar yang kurang lebih sama lah kasusnya sama. Kuotanya menipis. Betul. Nah ini kalau kata pemerintah kan ini bagian dari ternyata banyak rumah tangga yang kaya, orang kaya ini ngambil BBM yang bersubsidi karena BBM yang tidak bersubsidi mahal kan gitu. Makanya isunya kemarin itu kan mending subsidinya dicabut terus kemudian dialihkan ke yang lain gitu kan logikanya. Iya, logika sederhananya demikian. Tapi teman-teman ngomongnya gini, kalau teman-teman mahasiswa nih yang ngomongnya, loh berarti kalau semisal sampai subsidi BBM subsidi yang harusnya diterima oleh rakyat miskin tapi dinikmati orang kaya, siapa yang salah? Pengawasannya, sistemnya yang salah ngawasin. Kenapa kok bisa orang kaya yang nikmatin subsidi BBM? Iya, artinya kan pemerintah belum bisa menyediakan sebuah mekanisme. Iya. Sebuah sistem di mana BBM bersubsidi itu ya yang nerima rakyat kecil. Jadi mekanisme kemarin yang pakai Pertamina, pakai apalah, itu belum mampu, belum optimal, masih aja subsidi BBM subsidi itu dinikmati oleh orang-orang kaya. Kalau datanya kan sekitar 80% dinikmati oleh orang kaya, yang nikmati subsidi BBM bersubsidi orang miskin itu cuma sekitar 20% aja. Bahkan nggak hanya orang kaya, tapi bahkan korporasi pun memungkinkan untuk mendapatkan subsidi, Mas. Karena di Perpres nomor 191 tahun 2014 di lampirannya itu yang bisa menikmati solar itu selain kendaraan umum, dikecualikan kendaraan roda 6 atau lebih
di perkebunan dan pertambangan. Oh, jadi operasional perkebunan gitu ya, bisa pakai solar bersubsidi. Artinya kan pemerintah mensubsidi korporasi dong. Iya, bisa jadi. Artinya memang ini bukan perkara soal subsidi, apa ya namanya, harus dicabut atau enggak. Tapi soal bagaimana sebenarnya harusnya pemerintah itu selalu hadir untuk kebutuhan masyarakat, gitu, memenuhi kebutuhan masyarakat lewat apa namanya, subsidi ya, memberikan dana untuk membantu meringankan beban masyarakat. Jadi kalaupun subsidi itu yang diberikan itu menyeleweng, ya pemerintah harusnya yang mengawal dong, gitu. Bukan kemudian mencabut subsidinya. Artinya ke depan ini pemerintah tugasnya adalah mengatur tata kelola. Iya. Diperbaikilah tata kelola untuk apa namanya itu BBM-nya, supaya benar-benar yang mendapatkan subsidi ya rakyat kecil. Jangan sampai yang mobilnya Kijang Innova, beli BBM di Pertalite. Jangan sampai. Kijang Innova yang lama, yang baru. Jadi memang harusnya memang negara hadir untuk semua keresahan atau semua kebutuhan masyarakat, karena memang ini amanat dari Undang-Undang Dasar kita, bahwa termasuk menyediakan BBM, menyediakan apa namanya, sumber daya kita yang kita kelola, yang kita punya itu untuk kebutuhan masyarakat. Amanat Undang-Undang pasal 33. Iya, betul. Ya kan? Jadi kekayaan alam sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi jangan mencabut subsidi, tapi kawal, dan memang apa namanya, harusnya aturan memang diketatkan betul-betul supaya subsidi bisa digunakan oleh masyarakat miskin. Betul sekali.